Akhir-akhir ini banyak banget berita-berita horor. Seperti di Amsterdam, baru aja heboh karena WNI di sana curhat soal pemadaman listrik. Dari Amsterdam, pemerintahan Belanda, kalau ada pemadaman di Amsterdam. Yang bikin ngeri bukan cuma mati lampunya, tapi pemerintahnya sampai bagi-bagiin buku panduan untuk bertahan hidup 72 jam kalau ada apa-apa. Jadi diajarin harus siap stok makanan, minuman, uang cash, power bank, dan sebagainya. Harus punya juga hal-hal kayak lilin, senter, radio buat komunikasi, jaga-jaga ketika sinyal hilang semua. Gak cuma di Eropa, di Jepang juga sempat chaos. Jalur kereta utama di Tokyo, Yamanote Line, sempat lumpuh total karena gangguan listrik. Bayangin aja, 600.000 lebih orang terjebak dan stasiun jadi lautan manusia. Belum lagi berita di Berlin yang diperkirakan hingga 35.000 rumah sempat gelap gulita selama 4 hari berturut-turut akibat sabotase oleh kelompok ekstremis kiri bernama kelompok Vulkan. Sekarang pertanyaannya, ini ada apa sih? Apakah beneran mau kiamat energi? Oke, kita bedah faktanya. Pertama, kejadian di Amsterdam dan Jepang itu kejadian terpisah, bukan satu skenario besar kiamat global. Di Jepang itu murni gangguan teknis infrastruktur, sementara di Belanda, panduan 72 jam itu emang program edukasi pemerintah mereka supaya warga nggak kaget kalau ada keadaan darurat, seperti badai atau gangguan teknis, bukan karena ada ramalan kiamat. Lalu berita lainnya ada klaim bahwa Indonesia siaga 7 hari tanpa listrik yang disampaikan oleh Bapak Dharma Pongrekun di sosial media dengan narasi yang memicu kepanikan dan mendorong masyarakat supaya melakukan persiapan darurat. Apakah berita ini benar? Dari video yang beredar, tidak ada data, dokumen, atau sumber resmi yang mendukung klaim bahwa konflik global akan berdampak langsung pada terhentinya pasokan listrik, layanan ATM maupun internet di Indonesia selama listrik mati 7 hari. Jadi bisa dinyatakan informasinya itu hoax. Kalau kamu cek, kebanyakan itu cuma clickbait yang digoreng-goreng. Pemerintah kita dan PLN sendiri sudah konfirmasi kalau pasokan listrik kita aman. Jadi nggak perlu panik buying atau ketakutan berlebihan. Waspada boleh, tapi jangan kemakan hoax yang dibungkus pakai video-video luar negeri yang dipotong-potong. Sekarang kondisi global memang lagi tegang. Infrastruktur dunia lagi rapuh. Ekonomi global belum stabil. Adanya konflik geopolitik, perang yang belum selesai. Teknologi membuat manusia semakin bergantung pada listrik. Belum lagi soal isu resesi 2026. Dan berita keosnya negara Iran, karena mata uang Iran runtuh. 1 rial Iran senilai 0,015 rupiah atau senilai $0. Semua warganya pada turun demo. Pemerintahnya matiin listrik dan internet supaya masyarakat nggak bisa koordinasi. Inflasi tinggi. Bahkan $1 itu sama dengan 1.100.000 rial Iran. Mata uang Iran jatuh karena ekonomi dalam negeri lagi nggak sehat. Kalau di kita, mungkin uang 100.000 bisa buat makan enak seharian. Di sana, mungkin cuma dapat permen 1 biji. Kenapa bisa terjadi? Karena pemerintahnya kebanyakan cetak uang tapi nggak punya aset. Dan akhirnya rakyat nggak percaya lagi sama uangnya sendiri. Masyarakat lebih milih simpan emas atau dolar daripada simpan mata uang negara. Kondisi ini makin parah karena kebijakan ekonomi yang sering berubah-ubah. Sanksi internasional bikin Iran terisolasi dari perdagangan global dan sumber devisa utama seperti minyak menyusut. Sementara ketegangan politik dan konflik membuat investor takut dan ekonomi makin goyah yang semua faktor itu bikin nilai mata uang Iran terus melemah dan sulit stabil. Ini pelajaran buat kita. Kalau ekonomi sebuah negara nggak sehat, yang paling menderita itu rakyat kecil, karena harga barang naik nggak karuan. Pernah terpikir nggak, kenapa sih apa-apa patokannya selalu dolar Amerika? Jadi pada tahun 1944 waktu Perang Dunia Kedua, negara-negara besar kumpul di Amerika, namanya Konferensi Bretton Woods. Saat itu negara lain lagi hancur-hancuran gara-gara perang, cuma Amerika yang masih gagah dan punya emas paling banyak. Akhirnya mereka sepakat, oke, mulai sekarang dolar jadi patokan utama dunia. Makanya sampai hari ini Amerika itu kayak bos besar keuangan dunia. Kalau dolar goyang, kita semua ikutan pusing. Itulah alasan kenapa kita selalu dengerin berita ekonomi global, karena kita semua nyangkut di sistem yang sama. Menurut informasi dari Detik Finance, ekonomi kita tumbuh 5%. Kedengarannya keren kan? Tapi jujur deh, kalian ngerasa gak kalau harga beras naik, bensin naik, kebutuhan serba naik, tapi gaji segitu-segitu aja?
Banyak orang di Indonesia yang gajinya segitu-segitu aja, tapi harga beras, bensin, dan kontrakan naik terus. Akibatnya uang tabungan tiap bulan kepake terus sampai habis. Bahkan sekarang orang pakai pinjol bukan buat beli iPhone, tapi buat kebutuhan sehari-hari, bayar listrik atau SPP anak. Miris banget kan? Di tahun 2026 ini, menurut informasi, akan ada fenomena K-shape recovery. Artinya apa? Ekonomi kita akan terbagi dua jalur seperti huruf K. Jalur ke atas, ini sekelompok orang menengah ke atas, berpendapatan tinggi, paham teknologi dan punya modal. Mereka bakal makin kaya raya. Sementara jalur ke bawah, ini sekelompok orang dengan ekonomi menengah ke bawah yang nggak mau belajar skill baru, dengan gaji pas-pasan dan cuma nunggu bantuan. Mereka bakal makin kegilas inflasi atau harga barang yang makin mahal. Yang pertama, stop boros. Kalau HP masih bisa dipakai, jangan beli yang baru cuma gara-gara gengsi. Yang kedua, siapkan dana darurat. Kita harus punya simpanan atau cash atau emas yang gampang diambil kalau tiba-tiba ada keadaan darurat. Yang ketiga, cari sampingan. Zaman sekarang, jangan hanya mengandalkan satu pendapatan saja, supaya kita tidak tergiur dengan pinjol. Yang keempat, tenang tapi waspada. Dunia emang lagi berisik sama berita horor, tapi kuncinya jangan panik berlebihan. Gunakan logika, cek kebenaran berita, dan pakai uang kita seperlunya. Kita tetap harus waspada dan bijak mengelola uang, jangan sampai konsumtif berlebihan. Intinya, seberapa kuat kita di tahun 2026 tergantung dari seberapa pintar kita ngatur uang dan waktu dari sekarang. Kira-kira kalian sudah siap belum jadi garis K yang ke atas? Krisis di berbagai belahan dunia, mulai dari Amsterdam hingga Iran, adalah pengingat bahwa teknologi dan sistem ekonomi hanyalah alat bantu, bukan penopang hidup yang abadi. Tahun 2026 mungkin membawa tantangan baru. Seberapa bijak kita mengelola apa yang kita punya, dan seberapa tenang kita berdiri di tengah badai informasi. Menurut kamu, perekonomian Indonesia ke depannya akan seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini penting, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat. Berikan like dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka mata. Sampai jumpa di Oten Talk selanjutnya.